warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga hari ini kita akan belajar tentang titik berat ya. Titik berat itu adalah salah satu materi dari kesetimbangan benda tegar. Kemarin sudah kita bahas tentang torsi, moment gaya, kemudian moment inersia. Sekarang kita masuk ke konsep ke titik berat ya. Titik berat itu apa? Titik berat itu titik yang memiliki semua gaya pada benda agar seimbang, bisa, atau titik yang merupakan titik tengah yang mewakili semua. Kita mau ke arah sana itu dekatnya sama ya, jaraknya sama. Kalau kita misal punya sebuah luasan, nanti saya terangkan satu persatu bangunannya. Di sini ya ada berapa versi, tapi rumusnya sebenarnya sama. Rumusnya dia ada rumus matematika rata-rata ya, rata-rata matematika. Jadi kalau kita katakanlah punya dalam matematika, dalam satu kelas ada 2 teman saya punya nilai 90. Kemudian ada 5 teman saya punya nilai 80. Ada 4 teman saya punya nilai 70. Berapa rata-rata dalam kelas? Apa yang Anda lakukan? Maka kan Anda kalikan 2 kali 90 ditambah 5 kali 80 ditambah 4 dikali 70 per dibagi 2 tambah 5 tambah 4 atau jumlah keseluruhan, atau di sini saya tuliskan biasanya gitu 2 kali 90 itu ya ditambah 5 kali 80 ditambah 4 kali 70, nah jumlahnya per 2 tambah 5 tambah 4 berarti 7 tambah 11. Nah kita dapat rata-rata kelas. Itu yang diajarkan dalam teknik matematika. Nah, penerapan rumus itu juga dapat diterapkan dalam memahami koordinat titik berat. Kalau kita punya benda dengan berat yang berbeda-beda, kayak berat yang berbeda, maka kita tuliskan aja beratnya berapa gitu ya. Berat ini juga berlaku untuk massa. Massanya yang beda-beda juga berlaku. Misal benda itu dia gabungan dari benda dari besi, logam, baja, itu kan punya, walaupun ukurannya sama tapi dia beratnya nggak sama. Maka kita tuliskan aja X1 titik berat di besinya berapa, koordinatnya, ini koordinat ya ini ya, dikali masanya besinya berapa, ditambah koordinat titik tengahnya baja berapa, kali masanya baja, per massa besi ditambah massa baja. Itu ya, barat di situ konsepnya. Jadi X ini dan Y itu bermakna koordinat, bukan bermakna, saya pahami, koordinat bukan bermakna panjang ya, koordinat. Nanti kalian hanya mencari koordinat. Untuk panjang juga berlaku sama, ya tinggal dikalikan panjang. Untuk bangun yang panjangnya berbeda namun masanya atau bobotnya sama. Kemudian luas, ini bangun suatu benda yang luasnya sama tapi tingginya tidak sama ya. Nah, nanti sering diujiankan ini yang model luas. Sementara yang volume itu kalau tingginya tidak sama, jadi 3 dimensi. Nah, kita ngitung volume per berapa banyak gabungan dari benda tersebut. Nanti kalian akan memahaminya di latihan soal ya. Konsep ini juga untuk bangun-bangun tertentu, bangun khusus. Kalau kita punya panjang, secara konsep kan logika, kita pakai logika, koordinat di tengahnya berarti setengah dari panjangnya. Kalau nanti bangunnya adalah persegi, berarti ya kalau X-nya, X itu kan bidang datar, X-nya, nah, X-nya itu kan berarti setengah dari sisi yang di sini. Sementara Y-nya itu setengah yang tegak ini ya, nah, di sini. Maka kalau kita dapatnya titik potongnya di sini. Nah, ini yang saya maksud titik berat atau titik tengah ya. Nah, koordinat ini kalau kita ibaratkan suatu pengawasan atau tentara tertentu ya, ibarat dia model sheet suatu markas. Markas ini butuh perlindungan di sini katakanlah. Dia butuh perlindungan. Punya bentuk persegi di mana kita meletakkan pusat perlindungan biar merata kena semua. Misal ada pesawat yang datang, maka titik tengahnya kan di sini. Kita pasang di sini, dia bisa berputar dengan radius yang sama. Nah, juga sama jika persegi panjang. Jika ketika persegi panjang juga tengahnya panjang untuk sumbu X ya, X itu yang datar dan Y yang tegak. Nah, berapa nanti titik tengahnya ya, setengahnya. Yang repot itu di segitiga, karena segitiga itu punya aturan yang berbeda ya. Untuk yang segitiga itu untuk X atau sumbu X ini kan mudah, kita hanya ngambil setengah dari alasnya ya, tengah-tengahnya di mana itu ya. Kalau yang X biasanya gitu, kalau yang X, kalau nanti dia berbentuk bangun segitiga sama kaki ya, tapi untuk soal kalian biasanya sama kaki atau sama sisi ya. Tapi untuk tinggi ini kita ambil koordinatnya
itu adalah sepertiga dari tinggi yang paling bawah. Katakanlah kalau nanti tingginya dia adalah 9, maka sepertiga dari 9 itu kan 3, dari 0 di sini berarti titik tengahnya itu koordinat ketiga di sini. Ini tiganya, sepertiganya 9. Kalau nanti 12 berarti sepertiganya dari 12 ya berarti 4. Nah, jadi dari paling bawah loh ya. Jangan dari atas. Kalau nanti 2/3-nya kita dapatnya di sini yang sepertiga yang atas berarti yang 6. Nah, gak pas nanti ya. Tuh. Selanjutnya untuk lingkaran malah lebih mudah. Kalau lingkaran kalian hanya setengah jari-jari baik X maupun Y semuanya sama. Nah, itu konsepnya dari ini keterangan juga sudah saya tuliskan bahwa yang kita butuhkan ada koordinat bukan panjang. Koordinat itu ada diukur dari titik 0. Jadi koordinat, katakanlah kalian punya koordinat berapa di mana titik koordinat, katakanlah misal di sini panjangnya di sini 12, di sini sisinya 12. Koordinat titik tengah bangun ini di mana? Nah, kalau kita mau memasang pertahanan tingkat tinggi agar merata semuanya, ya berarti ya setengahnya 12 berarti 6. Nah, yang sumbu X yang 6,6. Nah, 6,6. Tetap 6,6 ya di sini. Nah, pas kan di sini. Lalu sini, misal kita punya bangun segitiga, misal alasnya nanti 8, tingginya 12. Di mana kita meletakkan titik tengahnya agar nanti aman? Ya, kita langsung aja. Tengahnya 8 berarti 4, X-nya berarti 4, setengahnya sepertiga 12 berarti adalah 4, berarti 4,4. Di koordinat 4,4 kita pasanglah di situ suatu keamanannya cukup tinggi di sana untuk pengawasannya. Ya, itu terkait tentang titik berat. Bisa titik berat biasanya juga digunakan dalam arsitek, itu penyangga. Jadi misal kita punya bangunan mau dikasih penyangga ya, katakanlah bangunan seperti ini, maka di titik sinilah kalau kita mau bikin persegi ini, nah di titik pas titik tengah ini, inilah gaya yang cukup mewakili semua yang lain. Kita kasih penyangga di sini, dia sudah seimbang kanan dan kiri. Segitiga pas tepat di sini, katakanlah kita punya bangun segitiga arsitek. Nah, pas ini dihitung dulu. Nah, di sini. Nah, kalau kita kaitannya dengan crane, kemarin saya tunjukkan video tentang crane. Mungkin kalau sudah ingat ya, video tentang crane. Crane itu kan panjangnya gini biasanya. Nah, kalau crane itu kita pakai massa biasanya, versi massa. Nah, panjang gini kan. Nah, di sini kasih beban gitu kan biasanya. Ini mau kita pasang, katakanlah ini ternyata crane itu gabungan dari 3 bangunan. Berarti kita nyari titik tengah massa yang di sini dulu, kemudian titik tengah bangun yang di sini, kemudian titik tengah bangunnya di sini. Kalau semuanya persegi panjang malah enak. Kemudian dari 3 titik ini nanti kita rata-ratakan pakai rumus massa ini tadi. Baru kita nanti dapat katakanlah di sini. Nah, baru kita kasih tali, biar tepat sambungannya di sini. Nah, baru crane ini kalau diangkat dia nggak akan jatuh. Itu logikanya tentang crane kemarin ya. Jadi ini agar lebih bisa memahami kalian. Nanti kalian juga akan praktek nanti di materi ini. Nanti akan saya contohkan bagaimana prakteknya. Silakan nanti kerjakan 3 contoh soal, latihan soal yang sudah saya siapkan materinya. Soalnya sudah dari PDF dan videonya juga sudah, cara mengerjakan sudah saya share. Semoga nanti bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.